Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Delia Anya dengan NPM 21150611019 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi pengolahan citra. Yang pertama ada pengolahan citra dengan Python. Saya akan langsung mendemokan untuk penggunaan pengolahan citra pada Python. Nah, jadi di sini ada kode untuk menampilkan gambar. Pada Python, ini akan muncul output gambar yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada kode untuk menampilkan resolusi. Akan muncul output resolusinya. Selanjutnya ada kode untuk menampilkan pixel. Akan muncul output untuk pixelnya. Dan di sini ada kode untuk menampilkan citra grayscale. Outputnya akan menjadi seperti ini. Ini gambar yang ditampilkan tadi, tapi dalam bentuk grayscale. Selanjutnya ada histogram citra grayscale. Ini gambar grayscale tadi dikonvert menjadi histogramnya. Oke. Selanjutnya ada scalar, array, matrix, dan tensor. Scalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor ordinal. Untuk array sendiri adalah susunan urutan bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor orde 1. Lalu ada matriks yaitu array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor orde 2. Lalu tensor sendiri merupakan gabungan dari matriks. Di sini ada contoh scalar, vektor, matriks, dan tensor. Kemudian ada 5 tujuan pengolahan citra. Yang pertama yaitu image enhancement, untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Yang kedua ada image compression, yaitu mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan citra. Yang ketiga ada image restoration, untuk memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Lalu yang keempat ada feature extraction, untuk mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Lalu yang kelima ada image reconstruction, yaitu untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra. Selanjutnya ada pengantar pengolahan citra. Citra atau image adalah gambar pada bidang dwi matra atau dua dimensi. Citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Selanjutnya ada operasi pengolahan citra. Yang pertama ada image enhancement. Operasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Contoh-contoh operasi perbaikan citra adalah perbaikan kontras, tepi, penajaman, pewarnaan semu, dan penapisan draw. Lalu yang kedua ada image restoration. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Contohnya operasi seperti deblurring dan denoising. Lalu yang ketiga ada image compression. Operasi ini dilakukan agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Lalu yang keempat ada image segmentation. Operasi ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan kriteria tertentu. Selanjutnya ada operasi pengolahan citra. Yang kelima ada analisis citra. Operasi ini bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Contohnya ada deteksi tepi, ekstraksi batas, dan representasi region. Yang keenam ada image reconstruction. Operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Kemudian ada aplikasi pengolahan citra. Yang pertama pada bidang perdagangan, bisa dipakai untuk pembacaan barcode. Lalu yang kedua ada bidang militer, bisa diaplikasikan untuk mengidentifikasi jenis pesawat musuh. Pada bidang kedokteran, dipakai untuk rekonstruksi foto janin bayi hasil USG. Pada bidang biologi, dipakai untuk pengenalan kromosom. Pada komunikasi data dan hiburan, bisa dipakai untuk pemampatan video. Pada bidang geografi dan geologi, dipakai untuk mengenali jenis batu-batuan melalui foto udara. Dan yang terakhir, pada bidang hukum,
dapat dipakai untuk pengenalan sidik jari. Selanjutnya ada teknik konvolusi. Konvolusi adalah operator matematika yang penting untuk banyak operator dalam image processing. Konvolusi menyediakan cara untuk menggabungkan dua array, biasanya untuk ukuran array yang berbeda, tapi untuk dimensi array yang sama, menghasilkan array ketiga yang mempunyai dimensi yang sama. Konvolusi dapat digunakan dalam image processing untuk menerapkan operator yang mempunyai nilai output dari pixel yang berasal dari kombinasi linear nilai input pixel tertentu. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai pixel dengan sejumlah nilai pixel yang sesuai atau berdekatan. Selanjutnya ada teknik deteksi tepi. Yang pertama ada metode Sobel, yang merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka nol sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Lalu yang kedua ada metode deteksi tepi Prewitt, menggunakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka nol penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu mematikan HPF. Selanjutnya yang ketiga ada metode deteksi tepi Roberts, yang merupakan operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2 kali 2 piksel. Lanjut, yang keempat ada metode deteksi tepi Kenny, yang merupakan metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi, sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Lalu yang terakhir ada Laplacian of Gaussian, yaitu salah satu operator deteksi tepi yang dikembangkan dari turunan kedua. Laplacian of Gaussian terbentuk dari proses Gaussian yang diikuti operasi Laplace. Fungsi Gaussian akan mengurangi derau, sedangkan Laplacian mas meminimalisasi kemungkinan kesalahan deteksi tepi. Lalu ada operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama ada ketetanggaan piksel. Operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Lalu yang kedua ada filter rata. Filter rata akan mengaburkan citra. Semakin besar ukuran filter, maka citra cenderung makin kabur. Lalu yang ketiga ada konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Lalu yang keempat ada high pass filter. Merupakan penapis yang akan meloloskan komponen yang berfrekuensi tinggi dan akan menurunkan komponen berfrekuensi rendah. Selanjutnya yang kelima ada low pass filter, yang merupakan penapis yang menekan komponen berfrekuensi tinggi dan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Selanjutnya ada cara kerja konvolusi. Konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser dengan fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi dilambangkan dengan arteris. Cara mengatasi border issue yang pertama, piksel-piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama dengan citra asal. Lalu cara yang kedua dengan duplikasi elemen citra. Dan yang ketiga adalah dengan elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi piksel-piksel pinggir dapat dilakukan. Selanjutnya ada intensity transformation dan spatial filtering. Intensity transformation yaitu mengubah distribusi gelap terang gambar agar lebih bagus dengan cara image negatif, log transformation, gamma correction, dan piecewise linear transformation. Spatial filtering yaitu menggunakan window filter untuk memperbaiki gambar atau untuk pengolahan tujuan tertentu. Selanjutnya ada citra bitmap. Citra bitmap adalah gambar yang sangat baik untuk mempresentasikan gambar yang sangat kompleks dan detail. Ukuran filenya tergantung dari ukuran gambar dan resolusinya. Di sini ada contoh dari gambar bitmap. Lalu ada histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Normalisasi citra yaitu mengubah nilai frekuensi kemunculan warna menjadi probabilitas kemunculan warna. Berikut ada contoh gambar
dan contoh histogramnya yang dibuat dalam Python. Lalu ada image filtering. Image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk dianalisis. Selanjutnya ada transformation Fourier discrete. Transformation Fourier merupakan operasi transformasi yang mengubah domain suatu sinyal periodik dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi ini umumnya digunakan pada bidang pengolahan sinyal digital maupun bidang pengolahan citra digital. Kelebihannya yaitu transformasi Fourier dapat mempermudah analisis terhadap suatu sinyal yang berada di dalam suatu sistem. Sedangkan kekurangannya adalah hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak, tapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi itu terjadi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.